Shalom, puji Tuhan, hari ini Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh beribadah walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga, bahkan pribadi-pribadi kita. Ibadah saat ini memakai tata cara ibadat bentuk yang ketiga, dan ibadah ini akan dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Ferison Kuhe STH bersama dengan jemaat Majelis Jemaat Kolom 8 El Sadai. Dengan kasih jemaat diundang untuk berdiri. Akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Potong dan salam. Persekutuan ibadat ini jadi atas kehendak dan pertolongan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita angkat pujian dari PKJ 219 ayat 1, 2, dan 3. Di saat ini kuangkat tembang dan apa yang seterusnya. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih
saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih saat ini. Dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesusku. Jemaat, silakan duduk. Kita tiba pada pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Dengan penuh kerendahan dan kejujuran, jemaat, marilah kita pribadi kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur sambil kita mengaku akan segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita kepada Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 8 hingga 10. Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu mengerniakan pengampunan bagi umat-Nya. Amin. Mari kita sambut dengan pujian dari PKJ nomor 127 ayat yang pertama, 2, 3 dan ayatnya yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu.
sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depanmu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga Sang Kristus tampak cerah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk pada doa pembacaan pelayanan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan, dan apa yang seterusnya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Namun mari kita awali dengan doa. Kita mohon supaya Roh Kudus sendiri yang menuntun mengarahkan kita lewat pembacaan dan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam perjalanan kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, bahkan sebagai orang yang Engkau boleh selamatkan dari jurang kebinasaan yang ada Bapa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau boleh memperkenankan bagi kami untuk boleh ada dalam satu peribadatan memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni saat Bapa. Dan di dalamnya Tuhan saat ini Tuhan kami mohon Engkau sendiri yang akan tuntun arahkan kami ya Bapa lewat pembacaan dan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga apa yang nantinya akan kami baca, kami dengarkan bersama-sama. Jadi kembali mau mengingat-ingatkan sekaligus kiranya boleh memberikan motivasi, memberikan semangat bagi kami semua ya Bapa. Untuk terus melihat melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai gereja, sebagai orang percaya Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun kami semua yang mendengar, kiranya kami semua boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 18. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau menggigit dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat melakukan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengajar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat kita bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata,
Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Ya, shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadat minggu, memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni di tahun 2020 yang ada saat ini. Ya, tentunya kita akan minta bersama itu semua karena kasih berkat yang Tuhan boleh karuniakan, anugerahkan dalam kehidupan kita yang ada saat ini. Sehingga kita boleh bersama-sama memuji-puji dan membesarkan akan nama Tuhan lewat peribadatan kita saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka mencermati berbagai situasi kondisi yang ada saat ini, baik secara nasional maupun dalam tiap daerah, kita masih tetap diancam dengan berbagai pengaruh corona yang ada saat ini. Nah, karena itu di tengah-tengah kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik apa yang dikatakan dalam bacaan kita saat ini. Dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 7-18 itu diberikan tema tetap semangat. Ya, semangat dalam segala situasi. Saudara-saudara, di tengah-tengah keterpanggilan Yeremia yang ada saat itu, ternyata dikatakan dalam hatiku, ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung. Dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tapi aku tidak sanggup. Ya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-9b. Luar biasa saudara, apa yang dialami, yang dirasakan Yeremia. Dan kalau kita melihat memang Yeremia adalah seorang nabi peratap, ya. Dan dia adalah seorang yang bertemperamen, ya, melankolis, pendiam atau murung. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab karena hatinya peka sekali dalam rangka untuk mengecap rasa pahit yang terus masuk di dalam hidupnya yang ada saat itu. Setiap saat kadang-kadang dia merasa sedih, ya, merasa kepahitan. Demikian juga Yeremia sangat sedih melihat Allah begitu kejam, ya, terhadap umatnya oleh karena ketidaktaatan Israel yang ada saat itu, sehingga Allah harus menghukum mereka. Bayangkan, ya, Allah harus menghukum bangsa pilihannya sendiri. Nah, saudara, kondisi Yeremia pada saat itu memang sangat sukar, saudara. Apalagi ia diperhadapkan dengan bangsa yang bebal, tegar tengkuk, keras kepala. Karena jangan heran kalau Yeremia tiba pada kebosanan dalam pelayanan, sehingga dia harus berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan, dalam rangka untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilanku yang ada saat itu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yeremia tidak berhenti di situ saja. Mengapa? Karena pelayanannya, karena tugas tanggung jawab yang dipercayakan Allah dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dia harus dipenjara dengan cara dimasukkan dalam sebuah sumur, sebuah perigi yang berisi lumpur yang ada saat itu. Itu terlihat dalam pasal 38, ya, Yeremia pasal 38 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur.
Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Itulah merupakan salah satu peristiwa yang pernah dirasakan, yang dialami oleh Yeremia sebagai orang utusan Allah yang ada saat. Nah, saudara, ternyata kenabiannya ditantang dan dia harus, ya, mau tidak mau dia harus jalan itu, dan di tengah-tengah kondisi itu dia merasa putus asa. Dan dia sempat berpikir tidak akan mengingat Tuhan dan panggilannya lagi. Itu yang terlintas dalam benak pikiran Pak Yeremia yang ada saat itu, seolah-olah dia mau melupakan Tuhan dan panggilannya yang ada saat itu dalam ayatnya yang ke-9. Namun Bapak Ibu, ternyata Yeremia juga sadar bahwa ia tidak sanggup melarikan diri jika Tuhan sudah mengutusnya. Dengan keluarnya ia berbicara kepada Tuhan dengan hati yang begitu susah, hati yang hancur. Ya, pemakaian kata ganti orang pertama membuat kita bisa melihat betapa Yeremia mengalami hal yang memang tidak mudah. Dan itulah pelayanan yang dirasakan, yang dialami Yeremia. Dan saya pikir-pikir ketika saya membaca dan merenungkan bagian ini, itu pula yang pernah dialami, yang dirasakan saya secara pribadi pada beberapa puluh tahun yang lalu. Awalnya pelayanan saya itu di Marissa. Ya, perjalanan Marissa itu sama seperti ke Manado pada waktu itu, berangkat pagi mau sampai sore atau malam. Jadi tapi saya bersyukur oleh karena kasih kuasa Tuhan saya bisa menyelesaikan, ya, periode di Marissa yang ada satu. Tetapi saudara-saudara, ketika selesai pelayanan di Marissa, saya terlintas untuk punya pikiran seperti Yunus. Ya, pada akhirnya saudara, singkat saja saya suruh membuat surat kepada Bapak Red, masih ada Red Kelwanta. Dia juga menjadi saksi dalam pelayanan saya saat itu. Saya bilang, Bapak Red, tolong buatkan surat jalan. Ya, kalau tahun-tahun 80-an itu kalau kita mau pergi keluar kota, daerah, mau tidak mau harus membuat surat jalan. Dia bertanya kepada saya, "Ngana kemana?" "Ke Jakarta." "Dalam rangka apa?" "Urusan keluarga." "Lamanya sampai selesai urusan." Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sudah terlintas mau buat seperti Yunus, meninggalkan pelayanan. Seperti Yeremia yang ada saat ini. Karena saya melihat ke depan apa yang akan terjadi dengan kondisi kehidupan GPG saat itu. Tapi puji Tuhan saudara, dengan pimpinan penyertaan Tuhan di Jakarta, saya memang bergumul dengan kondisi panggilan ada. Sampai ada ungkapan yang saya mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau mau memakai saya, tunjukkanlah. Ya, kalau tidak, saya juga bisa hidup di Jakarta seperti teman-teman yang ada saat ini." Jadi saudara, puji Tuhan, dengan kasih dan kuasa Tuhan, saya bisa ada dan boleh berdiri di depan jemaat saat ini. Itu semata-mata karena kasih kuasa Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan yang ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya secara pribadi, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara, memang kadang kita harus mengalami penderitaan yang begitu rupa, yang kadang-kala tidak pernah kita pikirkan. Wajar sebagai manusia kita mengeluh kepada Tuhan, ya, dalam kapasitas kita sebagai manusia. Tapi kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan, dan malah itu bisa dijadikan Tuhan, ya, masa di mana ia dapat menunjukkan rencana-rencana ajaibnya, dan dia bisa menyatakan dalam kehidupan kita yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, memang Tuhan bisa memakai itu, hal-hal yang kita tidak inginkan, ya, tapi itu merupakan rencana daripada Tuhan. Karena itu apapun kondisi, ya, kita orang tetap terpanggil untuk sabar dan sabar. Jika kita orang menghadapi realitas seperti apa yang kita orang tidak inginkan, ya, muncul, tapi kita orang harus sabar, ya, sabar. Jikalau kita tidak sanggup, mau tidak mau, ya, kita orang harus memakai buah-buah roh untuk sabar dalam rangka untuk mau melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Nah, pergumulan batin Yeremia menunjukkan, ya, perbedaan yang nyata dengan tokoh Pasyur dalam bacaan kita saat ini. Di sini kita mendapat secerca gambaran seperti apa rasanya menjadi orang dalam, ya, menjadi orang dalamnya Tuhan. Bukan seperti orang dalamnya para penguasa dunia yang menikmati kekuasaan, kelimpahan dan kemapanan, ya, apalagi ditumpangi dengan berbagai fasilitas. Jadi saudara, Yeremia ternyata menunjukkan resiko menjadi orang yang hidup dengan Tuhan. Sebuah kehidupan yang penuh tarik ukur, penuh kejutan, naik dan turun. Yeremia mengakui bahwa ia tidak kuasa lagi, ya, untuk menolak panggilan Tuhan. Panggilan itu ternyata begitu kokoh, begitu kuat, bahkan tidak dapat terbantahkan, sehingga ia tidak bisa berbuat hal yang lain selain harus memenuhi panggilan Tuhan yang ada saat. Bahkan kalaupun ia mencoba mendiamkan panggilan Tuhan,
ya, untuk menyuarakan kebenaran. Ya, firman itu seolah-olah hendak meledak di dalam dirinya. Ya, tidak bisa dibendung. Namun itu membawa Yeremia berbenturan dengan banyak orang, mulai dari orang-orang terdekat dalam ayat yang 10 sampai kepada tokoh-tokoh nasional dalam ayat yang pertama kedua yang terus berupaya mau menantang dia. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara, Yeremia tiba pada keluh kesah dan meratap. Tetapi saudara-saudara, pengalaman hidup seorang pelayan Tuhan memang tidak pernah kekal. Artinya cepat atau lambat akan berakhir juga. Jadi selalu ada harapan, ya, cahaya di ujung terowongan yang harus kita lalui bersama-sama. Ya, sekalipun ada penderitaan, tapi tetap kita ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat kembali dalam ayat yang ke-11 sampai 13 dalam bacaan kita saat ini. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu dahsyat, yang begitu berat yang dihadapi Yeremia, ternyata Yeremia bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap ada dan terus menyertai dia di tengah-tengah kebejatan bangsa Yehuda yang ada saat itu. Tuhan tetap berkarya dan terus memperlihatkan pribadinya kepada Yeremia yang ada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lama berselang, ya, kekelaman menjadi melengkupi, ya, Yeremia. Jadi dari perkop ini mau membukakan tabir kehidupan batin seorang pelayan Tuhan yang sejati, yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Ya. Demikian juga kita dapat melihat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus seperti yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, itulah merupakan salah satu statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, bahkan ada duka cita, tapi dia senantiasa boleh bersuka cita seperti apa yang juga dikatakan dalam kitab Filipi pasal 4. Bersukacitalah senantiasa sekalipun ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi. Bahkan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18, Paulus juga mengatakan di sana, berbagai persoalan, berbagai penderitaan yang kita orang alami, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Artinya dengan penghargaan, dengan penghormatan yang nantinya akan diberikan oleh Raja di atas segala raja, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita amani, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita orang. Jadi bukan akan diberikan oleh petinggi-petinggi negara, tapi diberikan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur karena bacaan kita saat ini mau menyodorkan suatu contoh kehidupan pelayan Tuhan yang begitu kokoh, yang begitu tangguh, yang begitu setia. Ya, hidupnya dikatakan sama sekali tidak mudah. Penuh dengan berbagai tantangan, penuh dengan pergumulan, kejutan. Tetapi di dalam kehidupan itu dan di tengah-tengah kekelaman, ternyata Tuhan tetap menunjukkan kasih kuasa, menunjukkan karyanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam rangka mensyukuri segala kasih kebaikan Tuhan, mari kita terus bercermin pada kehidupan Yeremia. Bagaimana karya Kristus nyata di dalam kehidupan kita itu jelas nyata juga dalam kehidupan Yeremia yang ada saat itu. Ya, Yeremia pada akhirnya berkata, menyanyilah untuk Tuhan, puji Tuhan, ya, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ayat yang ke-13. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kondisi inilah, ya, sekalipun kita masih dicekam oleh COVID-19 yang ada saat ini, ya, kita tidak harus mengeluh, kita tidak harus mengerutu. Itu juga yang dialami oleh Yeremia, ya. Ini dia bangkit dengan nyanyian pujian. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi itulah yang seharusnya mewarnai dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Itulah seruan yang tepat di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi sampai saat ini. Jangan mengeluh, ya, tetapi mari kita terus memuji Tuhan, sebab Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan ada janji Tuhan, Dia akan menolong kita dari berbagai tekanan, para lawan, orang-orang yang menekan kita dalam rangka melaksanakan tugas kerja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang dalam rangka untuk melaksanakan akan segala tugas tanggung jawab kita di dunia ini, memang ada tantangan, hambatan ataupun rintangan yang sering, ya, membuat
kita tidak punya semangat lagi dalam rangka untuk melaksanakan panggilan kita yang ada saat ini. Apalagi dengan kondisi kita orang yang ada saat ini, di mana COVID-19 terus menyekam langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan saat ini, ya, bisa memberikan penguatan bagi kita sebagai pribadi. Dan terus membakar semangat kita sebagai gereja agar kita tetap tidak pudar dari orientasi kita sebagai gereja yang hidup. Ya. Terus kita nyatakan walaupun ada begitu banyak tantangan, rintangan yang begitu besar. Namun kita bersyukur sebab ada janji-janji Tuhan yang terus Ia nyatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Bahwa Ia akan menolong, menguatkan, menyertai kita dalam kerja perjalanan perjuangan pelayanan kita yang ada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terus terpanggil untuk mau punya semangat dalam situasi apapun juga untuk melakukan, memiliki pengharapan selalu di dalam Dia. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Dan janji Tuhan ini Bapak Ibu Saudara adalah janji yang pasti. Bahkan Dia akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan pemazmur juga menyaksikan bahwa Allah adalah gunung, batu, kota, benteng yang membuat dia bisa tenang dan yang telah menyelamatkannya. Karena itu saudara, agar apapun kondisi yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita tidak harus takut. Tapi terus berupaya percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita terpanggil untuk meneladani seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia. Ternyata Yeremia dalam keyakinan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagal. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itulah yang dirasakan Yeremia di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan yang ia hadapi. Tapi kasih dan kuasa Tuhan ternyata dia tetap rasakan di tengah-tengah melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya yang ada saat ini. Memang Bapak Ibu Jemaat, dalam rangka untuk memenuhi segala tugas panggilan kita orang yang ada saat ini memang bukanlah hal yang mudah. Tapi seperti firman Tuhan mengingatkan kita saat ini supaya kita orang tetap punya semangat, motivasi, melakukan yang terbaik, yang terindah bagi dia maupun bagi sama kita yang ada saat ini. Jadi memang tidak mudah, tapi inilah merupakan panggilan bagi kita orang semua dalam rangka kita mau mensyukuri segala kasih kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita orang semua yang ada saat ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, kita tiba pada pengakuan iman. Untuk itu saya undang kita orang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman yang disepakati pada konsili di Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjanya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil memberi persembahan. Kita lakukan pujian dari PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyanyi PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis
jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan di dalam doa ini ada beberapa pokok doa yang nantinya akan kita doakan bersama-sama. Yang kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang nantinya kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, kembali kami patut naikkan, kami patut persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di mana karena pimpinan penyertaan pemeliharamu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadat minggu, memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni di tahun 2020 yang ada saat Bapa. Kami percaya ini semua karena kasih berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh bersama-sama memuji-muji Engkau ya Tuhan lewat puji-pujian. Bahkan ada firman yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama-sama, yang kembali mau mengingatkan kepada kami semua, sekaligus boleh memberikan motivasi bagi kami untuk melihat, melakukan apa yang menjadi kehendak, rencana, bahkan panggilan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dalam kapasitas, dalam profesi kami masing-masing yang ada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama dalam peribadatan kami saat Bapa. Itulah sebab menjadi kesempatan yang baik, yang indah Tuhan, kami tetap mau berdoa, menyerahkan untuk kekasih-kekasih kami yang boleh bersyukur karena peristiwa ulang tahun yang mereka boleh nikmati pada minggu yang berjalan ini ya Bapa. Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa, memimpin, menjaga, memelihara, melindungi akan kehidupan mereka Bapa. Dan terutama Engkau juga yang akan memberkati sukacita mereka dalam rangka mereka mau merayakan, memperingati ulang tahun dalam kehidupan mereka, pribadi, keluarga, lepas keluarga. Dan biarlah lewat peristiwa ulang tahun Tuhan, mereka boleh menikmati sukacita, dan di dalamnya mereka boleh menoleh ke belakang dan boleh menghitung tentang kasih dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga di dalamnya ada pujian, ada ungkapan syukur yang mereka boleh persembahkan kepadamu ya Bapa. Demikian pula Bapa, kami juga tetap berdoa menyerahkan bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin berada dalam kelemahan fisik oleh karena sakit penyakit yang mereka alami, yang mereka rasakan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit, kami juga tidak dapat sebutkan satu persatu. Engkau juga tetap mau ada dan mau bersama-sama dengan mereka Bapa, dan mau ikut campur tangan dengan beban pergumulan sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Sebagai manusia Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi kehendak rencana-Mu ya Bapa dalam setiap beban penderitaan sakit penyakit yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Tapi kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus Engkau tidak akan membiarkan mereka untuk berlarut-larut hanya oleh karena kondisi fisik mereka yang lemah, yang sakit. Itulah sebabnya dari tempat ini kami mau sehati di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami yang hidup, kami mohon lawatan jamahan pemulihan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, karena kami tahu tangan-Mu tidak kurang pendek untuk mau menjamah mereka yang ada saat Bapa. Ada upaya-upaya yang mereka lakukan Tuhan dalam rangka pemulihan Engkau berkati, baik lewat medis maupun obat-obat yang mereka manfaatkan Bapa. Demikian pula Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bagi para lansia kami yang ada di Jemaat Immanuel Kota Gorontalo. Engkau juga tetap mau ada dan mau bersama-sama di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah usia mereka yang ada saat Bapa, sehingga mereka tetap boleh menikmati hari-hari dalam kehidupan mereka, dalam usia mereka yang ada saat dengan penuh sukacita, karena kasih berkat pertolongan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka yang ada saat Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian pula Bapa, kami juga tetap berdoa menyerahkan untuk kesehatan, keselamatan warga Jemaat Immanuel Kota Gorontalo yang ada saat ini. Kami mohon agar pandemik ini secepat mungkin untuk bisa berakhir. Itulah sebabnya Bapa, upaya-upaya terus yang diupayakan oleh pemerintah pusat daerah yang berupaya untuk membuat strategi kebijaksanaan dalam rangka untuk memerangi wabah virus COVID-19 yang ada saat ini. Kami mohon Engkau juga ikut campur dan memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami yang ada saat Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para petugas kami yang ada saat, baik medis, TNI, Polri, yang terus berjuang juga untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat. Kiranya Engkau juga tetap ada dan mau bersama-sama dengan mereka Bapa, memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik, dan menjauhkan mereka juga dari segala sakit penyakit ya Bapa, sehingga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita mereka boleh melakukan segala tugas kerja tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan mereka, baik para medis, TNI, Polri yang ada saat Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada saat Bapa, di tengah-tengah upaya-upaya yang terus jemaat upayakan Tuhan, terutama dalam rangka untuk bisa memuliakan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari. Engkau berkati ya Bapa, dan biar apapun yang senantiasa jemaat-Mu upayakan Tuhan, biar itu semua boleh membuahkan keberhasilan, bahkan kesuksesan, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada saat Bapa. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Bapa. Kami mohon ini tidak akan mematahkan semangat jemaat-Mu Bapa untuk tetap ada dalam ketaatan setia melakukan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu ya Bapa dalam perjalanan kami sebagai jemaat-Mu yang ada saat Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa syukur, doa permohonan kami ya Bapa, yang kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan akhiri peribadatan kita pada saat ini. Untuk itu saya menjemput kita orang semua bangkit berdiri, dan kita akan akhiri dengan pujian dari PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi yang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
bangsa berjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya bertahan sampai akhir angkatku. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, Alkitab bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat, dengarkan nasihat dan terimalah berkat serta pulanglah dengan berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat, silakan duduk. Saat teduh, peribadatan kita telah selesai dan Tuhan terus memberkati orang semua. Dan selamat hari Minggu.